Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan pada devotion hari ini yang akan saya beri tema yaitu fragrant price atau harga bau wangi, yang akan saya ambil dari 2 Korintus 2 ayat 15a yang bunyinya adalah sebagai berikut. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menikmati enaknya bau wangi atau bau minyak wangi, kita jarang memikirkan harga pembuatannya. Ribuan bunga yang diambil pada saat bunga-bunga sedang mekar, bunga-bunga itu sedang ada di puncak keindahannya, lalu harus dihancurkan untuk diambil aromanya demi kenikmatan kita dalam mencium bau wangi tersebut. Apakah kita memikirkan berapa harganya? Bagaimana prosesnya? Kebanyakan dari kita mungkin tidak. Beberapa bunga dan semak seperti lavender dan rosemary memberi bau wangi hanya bila dihancurkan. Bahkan bunga sedap malam mengeluarkan wangi-wangiannya hanya sesudah diliputi kegelapan malam. Aroma kemenyan juga terkungkung sebelum api membakarnya. Itu adalah beberapa contoh dari wangi-wangian yang harus dihasilkan dengan macam-macam proses yang akan menimbulkan bau wangi yang sedap, bau wangi yang harum. Bukankah hal ini sama seperti dalam kehidupan kita? Seringkali orang-orang percaya yang paling berbau harum adalah mereka yang telah menjalani pengalaman-pengalaman hidup yang menghancurkan dan gelap. Kadang-kadang orang percaya yang berbau harum tersebut harus mengalami banyak kehancuran dan juga tantangan dan juga kegelapan dalam kehidupan ini. Orang percaya yang akan memancarkan bau harum dari Kristus adalah mereka yang telah melewati air mata dan api pencobaan dan telah keluar dengan kemenangan. Bau harum itu siapa? Bau harum itu adalah Kristus itu sendiri. Jika orang percaya memiliki Kristus dalam hidupnya, dengan otomatis mereka akan mengeluarkan bau harum Kristus itu sendiri. Bau harum dari Kristus mengalir secara paling hebat, yaitu dari apa? Dari salib dan penderitaannya. Sehingga namanya harum dari dulu sampai sekarang. Dari penderitaan itulah kita memperoleh kebebasan, hidup merdeka di dalam Tuhan. Bahkan kitab 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus. Pribadi Paulus kita tahu bau harum dari kehidupan Paulus dengan pengalaman-pengalamannya bergaul dengan penderitaan-penderitaan tersebut yang membuat namanya harum sampai detik ini. Keadaan itu tidak akan berlainan dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita diperhadapi oleh hal-hal hidup dalam tekanan, penderitaan, kesusahan, tekanan, kegelapan yang merasa hidup bahwa hidup kita ini sendiri. Tapi begitu pribadi Kristus masuk dalam hidup kita, ada dalam hidup kita, kita boleh menghasilkan bau harumnya Kristus dalam hidup kita. Dan itu keadaan tidak akan berlainan dengan kehidupan kita. Karena penderitaan yang diterima dengan benar akan menghasilkan sifat yang manis dan dewasa, yang tidak mungkin diperoleh dengan cara lain. Sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita semua sebagai pengikut Kristus senantiasa memiliki pribadi Kristus di dalam hidup kita. Sehingga apa yang dinamakan fragrant price atau harga bau harum itu, bau wangi tersebut terpancarkan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang menjadi tantangan hidup kita, entah itu penderitaan, tekanan, kegelapan sekalipun, tidak akan mengalahkan kita dalam hidup ini. Karena ada pribadi Kristus dalam hidup kita. Tetaplah kita pegang teguh pribadi Kristus dalam hidup kita. Karena dia adalah pribadi itu sendiri yang mewakili sebuah bau harum yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.